Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Wahyuning Asih, JKP Angkatan 9 dari Kabupaten Gresik. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Saya dari kelas 09024A yang difasilitasi oleh Bapak Cahyo Widodo dan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Didi Iswanto. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya mentransfer materi pelajaran saja. Lalu saya hanya mementingkan ketuntasan materi daripada memahami karakteristik murid. Saya juga hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Lalu, jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran sudah saya anggap tuntas. Murid hanya sebagai objek pembelajaran dan pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Proses pembelajaran itu mempunyai beberapa aspek. Aspek-aspek pada pembelajaran ialah kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Lalu murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek pembelajaran, yang artinya murid diberikan kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapatnya, dan berkreasi sesuai dengan kreativitasnya. Guru seharusnya sebagai fasilitator,
Guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati. Guru harus mempelajari karakteristik murid, dan guru harus memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Guru bukanlah sebagai subjek, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran. Kita harus melibatkan murid dalam setiap aktivitas kegiatan pembelajaran. Lalu, kita juga harus menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidaklah menuntut, tetapi menuntun. Kita harus bisa menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran KHD dari saya. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Salam guru penggerak.